Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Ahbati fillah, saudara dan saudariku dimanapun Anda berada, pada kali ini kita akan melanjutkan serial kajian kita dari Tibbun Nabawi dan kedokteran Arab klasik, ya. Dan kita akan mengupas pada kesempatan waktu duha ini bersama Majelis Ta'lim Al-Fath, guys. Tidak lupa kami haturkan kepada panitia juga penyelenggara atas peran Anda untuk ikut dalam penyelenggara sekaligus sebagai penggiat dakwah, ya, agar tersampainya salah satu cabang dari cabang ilmu, di antaranya ilmu pengobatan yang sabit dari Nabi SAW atau yang datang dari ahlul Islam, tema kita kali ini adalah sengaja kita bahas, kita ambil terkait dengan perkara yang memang fenomenal di waktu-waktu ini, ya, seperti maraknya batuk pilek, ya, ya, flu, demam, ya, dan lain sebagainya. Kemudian rahimahumullah, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Ntar ada masalah. Baik, tes. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bismillah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, bismillah. Qadarullah ma syafa'al, ada masalah teknis sedikit. Baik, barakallahu fikum, kita lanjutkan. Rahiman wa rahimakumullah jami'an. Kita sengaja kupas, bahas masalah terkait dengan masalah fenomenal, ya. Masalah fenomenal yaitu terkait dengan flu, batuk dan pilek dan demam. Nah, dan ini sebenarnya termasuk juga suatu yang membutuhkan pembahasannya dan yang tidak pantas untuk diakhirkan penjelasannya. Apalagi zaman sekarang di antara kaum muslimin menginginkan terapi-terapi yang jauh dari efek samping, ya, jauh dari malapetaka, dari obat-obat yang membahayakan ginjal, ya, terutama pada anak-anak,
juga yang lagi maraknya, mereka ingin mencari satu pengobatan yang lebih simpel lagi, dan tidak mengancam jiwa atau efek samping pada organ-organ yang lainnya. Warahmatullahi telah disebutkan di antaranya yaitu Abul Husain Al-Baghdadi. Abul Husain Al-Baghdadi, beliau menyebutkan tentang pembahasan tentang zukam dalam kitab beliau yaitu Al-Mughni, yang termasuk ulama pada tahun atau kurun 400 Hijriah. Kurun 400 Hijriah. Beliau sebutkan az-zukam wal utas al-farq baina zukam wa nazlah. Ya, di sana ada pilek, bersin, dan perbedaan dengan pilek yang disertai dengan an-nazlah. An-nazlah yaitu infeksi saluran pernafasan atau ISPA. Beliau sebutkan juga bahwasanya pilek yang muncul cairan atau lendir dari hidung adalah berasal dari turunnya lendir tersebut dari kepala, kemudian nazala ila al-minkharain, turun ke sekitar tulang di hidung, ya, tulang di hidung. Dan ini dinamakan zukam atau flu dalam teori klasik Arab. Dan kalau menumpuk, wa inin sabba ila sadr, kalau cairan ini numpuk turun dari kepala, turun di hidung, kemudian turun ke paru-paru, ya, maka bisa menimbulkan masalah yang dikenal du'iya nazlah, ya, dikenal dengan nazlah, yaitu infeksi saluran pernafasan. Nah, infeksi saluran pernafasan. Dan ini ya terkait dengan apa? Terkait dengan masalah pada kelembapan pada otak, kelembapan pada kepala. Adapun bersin, ya, disebutkan oleh orang-orang klasik sebagaimana disebutkan oleh Ar-Razi, Abu Bakar Ar-Razi, bahwasanya di antara sebabnya bersin adalah harakatun khasah bil quwwah ad-dafi'ah allati fid dimag. Dia bersin adalah karena gerakan yang khusus yang muncul kekuatan gerakan tersebut, ya, untuk melawan apa yang ada padanya uap, ya, dan lendir, ya, ataupun dahak di kepala, ya, yang berasal dari dimag, berasal dari otak. Ya, subhanallah, ulama klasik menyebutkan teori tentang terjadinya flu, juga teori akan terjadinya bersin. Nah, dan subhanallah, bersin ini termasuk apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam, dan pertama kali yang terjadi pada Nabi Adam alaihissalam, dia bersin. Dan Nabi Adam mengatakan alhamdulillah. Begitu pula ini juga termasuk yang diajarkan Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Hurairah, ya, riwayat Abu Hurairah, bahwasanya Nabi bersabda, innallaha yuhibbu al-utas wa yakrahu at-tatha'ub. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu mencintai bersin dan membenci at-tatha'ub. Tatha'ub seperti menguap, ya, membenci seperti perkara menguap. Fa idza atasa fahamidallah. Kalau seseorang bersin, maka dia apa? Mengucapkan alhamdulillah. Fa haqqun ala kulli muslimin, maka wajib bagi setiap muslim, ya, wajib bagi setiap muslim yang apa? Sami'ahu, yang dia mendengarnya, untuk apa? Ayyushammitahu. Ya, ketika ada orang mengucapkan alhamdulillah, ya, maka apa? Dia mengutarakan apa? Yarhamukallah, ya. Kemudian yang bersin membalas lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum, ya. Adapun tatha'ub itu adalah dari syaitan, ya. Fal yaruddahu mastata' fa idza qalaha dhahika minhu asyaitan.
Ya, kalau ada seperti menguap, maka hendaknya apa? Dia lawan dengan sekuatnya. Karena kalau menguap, nggak dilawan, terlihat giginya dan lain sebagainya, maka setan bisa tertawa. Nah, ini juga datang dari Nabi SAW ketika ada orang bersin, ya sekali, dua kali, ya sekali, dua kali, maka kita jawab. Jadi apa? Termasuk hak tashmiyatul yaitu apa? Tashmiyatul atish, ya. Ketika ada orang bersin, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Bersin lagi, dia bilang alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Ketika ketiga kalinya, ya, maka Nabi SAW mengatakan yarhamukallah hadza rajulun mazkum. Yarhamukallah hadza rajulun mazkum. Ya, semoga Allah merahmati kamu, dan laki-laki ini sebenarnya sedang pilek, flu, ya, zukam. Berarti nggak dilanjutin lagi. Kalau bersin lebih dari 3 kali, berarti itu bukan bersin yang seperti disunnahkan untuk kita menjawab dari tahmid dia, alhamdulillahnya dia. Tapi apa? Doakan syafakallah, Allah ya'afik, Allah yashfik. Fa ini rahimahumullah jami'an. Fa terkadang terkait dengan bersin diiringi dengan flu yang ciri khasnya dengan sering bersin-bersin, ya. Juga kadang ada gejala yang lainnya, diantaranya adalah yaitu apa? Pilek, kemudian pusing, demam, ini khasnya, ya. Ya, belum lagi nanti disertai dengan gejala nyeri-nyeri pada tulang. Sebelumnya, termasuk bimbingan Nabi SAW ketika pilek yang khasnya disertai bersin ini, ya, datang dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, bahwasanya kata beliau, kana Rasulullah SAW idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fi wa khafadha aw ghadda biha sautah. Nabi SAW, ya, Nabi SAW ketika beliau sedang bersin, yang dibimbingkan Nabi SAW adalah bahwasanya kata Nabi SAW, ya, kata Nabi SAW, ya, disebutkan, ya, bahwa persaksian Abu Hurairah ketika Nabi bersin, ya, apa yang dilakukan Nabi? Nabi menutup mulutnya dengan tangannya. Ini termasuk bimbingan dari Nabi SAW. Kalau ada orang bersin, ya, pilek, ya, apalagi di musim pandemi, makanya ada masker. Karena apa? Untuk maslahat, ya, untuk maslahat. Maka ketika ada orang bersin, ya, dia termasuk bimbingan Nabi SAW adalah menutup mulutnya. Menutup mulutnya. Kenapa demikian? Karena bersin ini membawa sesuatu yang kotor, ya, imma dari pernafasan, ya, juga dikhawatirkan keluar sesuatu dari perutnya. Nah, maka ditutup mulutnya agar tidak nyebar. Dan ini termasuk adab. Dan khawatir jika ada dahak-dahak yang keluar, percikan air ludah yang keluar, sedangkan di depannya ada saudara kita, begitu pula ada saudara kita yang sedang makan lebih-lebih, maka ini termasuk apa? Termasuk sempurnanya Islam, indahnya Islam. Bimbingan kita ketika kita bersin, ditutup. Kalaupun pilek, biar nggak tertular. Apalagi penularan seperti COVID, ya, flu yang disebabkan karena bakteri, juga lepra, penularannya lewat droplets, TBC, penularannya lewat droplets. Ini termasuk bimbingan Nabi SAW. Tutup dengan tangan atau apa? Nabi meletakkan pakaiannya, ya, katakan pakaiannya ditutupkan ke mulutnya, atau bisa pakaiannya ditutupkan ke mulutnya ketika bersin. Dan berikutnya, ya, bimbingan Nabi SAW apa? Wa khafadha aw ghadda biha sautah. Dan suaranya nggak keras-keras, ya, suaranya ditahan, ya, nggak dikeras-kerasin sampai menyebabkan orang kaget. Wah, terkadang sunnah sekecil ini kadang kita lalaikan, ya. Semoga Allah, ya, mudahkan kita untuk diberikan taufik untuk menjalankan sunnah sekecil apapun dari Nabi SAW. Kemudian rahimakumullah jami'an, juga subhanallah yang dilakukan
sebagaimana dicontohkan Nabi SAW terkait dengan flu, ya, terkait dengan bersin-bersin ini, ya, ada juga di antaranya keluhan yang lainnya, yaitu apa? Seperti pilek disertai dengan pusing, nyeri pada kepala. Subhanallah, datang dari riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, juga Ibnu Sunni, juga Abu Nuaim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi mata fihi asiban ra'sahu bi khirqah. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengalami pusing, nyeri pada kepala, apa yang dilakukan Nabi? Ketika Nabi sakit menjelang wafatnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi keluar kepada menghadap para sahabat, bisa keluar dalam keadaan ke masjid, ya. Nabi didapati apa? Nabi keluar dalam keadaan yaitu mengikat khirqah, yaitu kain, ya, mengikat kain di kepalanya. Ini termasuk, ya, terapi untuk menghilangkan pusing, menghilangkan nyeri adalah dengan mengikatkan kain di kepalanya. Dan ini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga termasuk yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Bukhari juga dari Abu Nuaim dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ihtajama wa huwa muhrim. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minta bekam dalam keadaan dia berihram. Dalam keadaan dia berihram. Dan hadis ini juga sebagai hadis yang memansuhkan hadis yang sebelumnya, aftarul hajim wal mahjum. Batallah puasa orang yang dibekam dan orang yang membekam. Hadis ini memansuhkan hadis yang sebelumnya, hadis Ibn Abbas ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga minta bekam dalam keadaan dia puasa, juga minta bekam dalam keadaan beliau berihram, ya. Dan Rasulullah minta dibekam apa? Fi ra'sihi min syaqiqatin kanat bihi. Dan Rasulullah pernah minta dibekam di kepalanya ketika apa? Ketika dia mengalami syaqiqah, ya. Syaqiqah yaitu migren, nyeri sebelah. Berarti Nabi SAW juga pernah kena terdampak migren. Alhasil ketika pusing, ya, juga perlu dibekam. Penting untuk dibekam, ya. Kemudian rahmatullah jami'an, juga subhanallah, datang dari riwayat yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tibb, ya, dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, ya, bahwasanya dari sahabat Nabi radhiyallahu an, ihtajama Rasulullah SAW wasta ra'sih. Dan Nabi SAW pernah minta bekam di tengah kepalanya. Ini untuk orang pusing, berarti di tengah kepalanya. Orang pilek, flu juga bisa dibekam di tengah kepalanya, ya. Apalagi pusing yang karena uap. Kita akan sebutkan nanti 20 jenis pusing, sebab dari pusing. Ini rahimahumullah jami'an. Kemudian juga datang dari riwayat Al-Bazzar, dari riwayat Al-Bazzar, akan tetapi sanad ini, ya, ada padanya perawi yang lemah, ya. Perawi yang lemah juga diantaranya ada Abu Aun yang nggak dikenal. Tapi makna hadis ini benar, ya. Bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah SAW idza nazala alaihi al-wahyi sada'a fa yaghlifu ra'sahu bil hinna, ya, atau bil hina. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW kalau turun wahyu, ya, Rasulullah merasa pusing. Rasulullah merasa pusing. Dan Rasulullah kemudian apa? Menutup kepalanya dengan hinna, dengan daun pacar. Daun pacar sifatnya dingin, ya. Dan subhanallah Nabi SAW kalau mendapatkan wahyu dia juga merasa berat, ya. Hadis ini dari sanad yang ini lemah, ya. Adapun hadis yang sahih didapati bahwasanya para malaikat juga demikian. Ketika wahyu hendak disampaikan kepada Jibril alaihissalam, banyak di antara malaikat, ya, yang mereka jatuh pingsan. Ada malaikat yang ruku tidak bangun-bangun, ada yang sujud tidak bangun-bangun, ya, ada yang kepalanya menunduk nggak bangun-bangun, sampai kemudian wahyu itu diturunkan kepada Jibril.
dan wahyu ketika diturunkan itu berat dan seperti suara yang gemerincing, suara yang ramai. Kemudian setelah wahyu turun, maka para malaikat bertanya kepada malaikat Jibril, "Madza qala rabbuk?" Apa yang dikatakan Rabb kamu? Apa yang dikatakan Rabb kamu? Kemudian malaikat Jibril berkata, "Qala al-haq." Allah berkata al-haq. Allah berkata al-haq. Nah, syahidnya di sini ya, pusing ternyata bisa dikompres dengan daun pacar. Ya, terutama pusing yang disebabkan karena panas. Karena panas. Nah, sifat panas ya, atau memang panas dari terik matahari. Dari dua hal ini bisa dikompres kepala dengan daun pacar. Juga adapun Ibnu Qayyim menyebutkan selain daun pacar bisa jadi pilihan dengan menggunakan labu kuning. Dengan menggunakan labu kuning. Wallahu a'lam bissawab. Ini rahmanakumullah jami'an. Kemudian juga disebutkan dengan sanad yang lainnya bahwasanya ketika pusing ya, ketika pusing itu juga bisa, adapun ketika sanad ini nisbat kepada Nabi, hadisnya lemah. Yang berikutnya ini riwayat Abu Nuaim ya, dan ada perawi namanya Khalid bin Da'laj Ad-Dausi, dia yang lemah ya, nisbat kepada Nabi lemah. Tapi cara terapi ini ternyata juga digunakan oleh pengobat-pengobat yang lainnya ya, seperti orang-orang kedokteran timur. Ketika pusing apa yang dilakukan? Yaitu memberikan minyak dan meletakkan baina hajibai, antara alis. Diletakkan minyak ya antara alis. Dan minyak ini bisa memungkinkan minyak seperti aromaterapi. Menggunakan aromaterapi diletakkan di tengah-tengahnya. Dan subhanallah, mereka menggunakan terapi imma akupunktur ya, di zaman kita sekarang ada akupunktur, juga pijat, juga totok wajah, juga fasdu ada di atasnya ya, juga bekam juga. Ini memang cocok untuk titik untuk pusing. Nah, dan bisa dipijat di titik di tengah ini ya. Kenapa? Karena demikian untuk menghilangkan sudah ya, untuk menghilangkan pusing. Nah, barakallahu fikum. Kemudian disebutkan dalam Al-Mujiz, bahwasanya orang yang nyeri atau pusing ya, itu bermanfaat sekali dengan cara apa? Al-hudu wadda'ah. Dia nggak banyak aktivitas. Ketika pusing jangan banyak aktivitas, istirahatkan ya. Wa tarkul muharrakat, jangan banyak gerak, apalagi olahraga, hubungan intim dan lain sebagainya. Nah, wa qillatil kalam, dan jangan banyak bicara ketika pusing ya. Wa talyinut tab', dan biarkan hati juga tenang, tidak ingin untuk melakukan apapun juga. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Berikutnya terkait dengan pusing ya, terkait dengan pusing disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi bahwasanya pusing itu ada 20 sebab. Pusing ada 20 sebab ya. Yang pertama adalah karena ghalabah wahida minat tabai al-arba'ah ya, karena menumpuknya salah satu dari 4 tabai, 4 tabiat ya. Imma menumpuknya panas, menumpuk dingin. Jika menumpuk panas berarti perlu dikompres dingin, seperti tadi daun pacar, atau dikompres kepala dengan labu kuning atau konsumsi labu kuning. Ini jika pusingnya karena panas. Ada pusing yang karena dingin. Jika pusing karena dingin ya, berarti bisa konsumsi yang panas-panas. Ya, katakan seperti vertigo ya, konsumsinya yang panas-panas. Seperti apa? Bisa menggunakan livernya ikan hiu, karena hiu tinggal di pedalaman yang sangat dalam, jauh dari matahari dan sangat dingin. Sebagai benteng pertahanan mereka adalah untuk apa? Adalah liver ini dipanaskan untuk menghangatkan tubuh mereka. Atau bisa juga dengan lemak penyu. Ya, ini ternyata juga panas, bagus untuk menghilangkan pusing yang dingin. Dan panas yang lebih mending lagi bisa seperti lemak sapi. Lemak sapi bisa untuk menghilangkan dingin, tapi tidak sepanas lemak pada penyu ataupun hiu. Kemudian ada pusing karena ya busa, kering. Kering bisa jadi apa? Karena sedih, hilang dahak,
ya, di kepala betul-betul kering sampai mata nggak punya air mata, mata nggak ada air matanya, dan ludah nggak ada air ludahnya. Juga rutubah terlalu lembab yang berlebihan, ya, kelembapan yang berlebihan, rutubah, ya, bisa karena dahak yang menumpuk, ya, sehingga apa? Gampang pilek, ya, dan subhanallah gampang berdahak dan lain sebagainya. Disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah, ada satu hadis, inna aktsaran maradi bisababi al-bard, bahwasanya mayoritas penyebab penyakit adalah karena dingin. Nah, hadis ini lemah, tidak sabit kepada Nabi SAW, akan tetapi para kedokteran yang lainnya seperti kedokteran timur, mereka menyebutkan, ya, banyak penyakit disebabkan karena dingin, maksudnya at-tukham, yaitu dahak. Walaupun hadis ini lemah, tapi maknanya benar. Barakallahu fikum. Kemudian rahmatullah, yang kedua, yang kelima berikutnya, dari tadi yang pertama ada 4. Yang berikutnya adalah pusing bisa karena quruh takunu fil ma'idah. Luka atau tukak pada lambung. Tukak pada lambung juga menyebabkan pusing. Ya, tembus ke punggung juga. Nah, kenapa? Karena ada kaitan antara lambung dengan kepala. Kaitan apa? Al-asab al-munhadir minar ra's ilal ma'idah. Karena ada saraf yang turun dari kepala ke lambung. Kemudian yang keenam, pusing karena rihun ghalidhah takunu fil ma'idah fatas'adu ila ar-ra's fatasadda'ahu. Nah, adalah karena apa? Karena angin yang betul-betul anginnya sangat kuat dan menumpuk lagi banyak di lambung kemudian naik ke kepala. Gak heran kalau ada orang sakit mah, ya, orang sakit mah kemudian apa? Mengalami apa? Pusing yang sangat dahsyat. Orang sakit mah kemudian mengalami pusing yang sangat dahsyat. Nah, oleh karena itu, di antara terapinya, orang yang pusing gara-gara sakit mah, berarti inti sebabnya harus diobatin. Jika karena sakit mah, ya diobati sakit mahnya. Kalau hanya dikurangi pusingnya, sakit mahnya nggak diobati, percuma. Berarti hanya mengobati gejala, hanya mengobati simptom, tapi nggak mengobati sebab, hakikat sebab. Ini rahmatullah. Untuk tahu sakit mah dilihat. Sakit mahnya mah panas atau mahnya mah dingin. Kalau mahnya mah panas, ketahuan dari mana? Dia hobinya makan panas-panas. Maka obatnya dia adalah yang dingin-dingin dari makanan atau buah-buahan atau minuman. Ya, begitu pula kalau mahnya dingin karena sering konsumsi dingin, konsumsi es, ya, buah-buah yang sifatnya dingin, sayuran yang mayoritasnya dingin, lauk hewani yang sifatnya dingin seperti ikan dan lain sebagainya, maka mahnya dia sifatnya dingin dan berarti sakit mahnya dia adalah sakit mah yang sifatnya dingin. Berarti obat dia adalah yang panas-panas seperti jahe merah. Ya. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Kalau Anda pusing karena sakit mah, berarti mahnya diobati. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah yang ketujuh, ya, dan tadi terkait dengan angin yang menumpuk baik dari lambung ataupun dari perut. Ini cocok dengan hadis Nabi SAW. Hadis dari Abu Hurairah radhiallahu an, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, disahkan Syekh Albani rahimallahu taala, ketika Nabi SAW berjumpa dengan orang Badu. Ya, ketika Nabi SAW berjumpa dengan orang Badu, ya, yang dia kekar dan Nabi takjub, kagum dengan tubuh dia. Kemudian Nabi bertanya kepada dia, hal asabaka ummu mildam? Kamu pernah kena ummu mildam? Ma asabani ummu mildam. Aku tidak pernah kena ummu mildam. Aku tidak pernah kena ummu mildam. Kemudian Nabi jelaskan ummu mildam yaitu panas antara kulit dan daging. Kemudian Nabi melanjutkan, hal tasadda atau apa, kamu pernah kena pusing? Kemudian orang Badu menjawab, saking dia nggak pernah demam, nggak pernah pusing. Ma'asobani sudah, mas sudah, ya. Dia tanya dulu sebelumnya, apa itu pusing? Kemudian Nabi sebutkan, rihun ya'taridu fir ra's wa yadribu al-asab. Ya, pusing itu adalah angin yang menumpuk di kepala dan kemudian menyerang atau menekan saraf. Kemudian kata orang Badu, aku nggak pernah kena pusing. Sengaja Nabi SAW ingin bertanya dengan dua penyakit yang paling ringan, demam dan pusing. Dan orang Badu ini sama sekali nggak pernah sakit, paling ringan pun nggak pernah. Kemudian setelah orang Badu ini pergi, Nabi
berkata kepada para sahabat yang lainnya, barang siapa ingin melihat ciri-ciri penghuni neraka, lihatlah laki-laki ini. Nah, fa ini rahman rahimakumullah jami'an. Fa juga berikutnya yang kita perhatikan di sini berarti ada pusing yang memang karena uap. Uap bisa berasal dari lambung, ya seperti sakit mah, ya, atau uap bisa berasal dari usus. Seperti teori modern zaman sekarang, ada sebagian orang yang mengalami diare, ya karena amebia, karena Shigella, bakteri-bakteri semacam ini, kemudian menyebabkan peristaltik di usus meningkat. Yang mana peristaltik di usus, gerakan usus itu 1 menitnya cuma antara 3-33 kali. Karena diare, karena bakteri, ya sehingga usus gerakannya sangat cepat sehingga menimbulkan gas juga. Gak heran kalau dia juga pusing, diare kemudian pusing, sakit mah pusing, ya. Kemudian ada juga di antaranya yang timbul uap atau angin atau gas karena apa? Karena kombinasi makanan yang salah. Seperti sering mengkombinasi makanan satu sifat. Panas lembab ketemu panas lembab. Nah, ini juga menimbulkan uap di kepala sehingga sering pusing, sering sendawa, sering buang angin, ya. Nah, kemudian perut kembung dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya bisa jadi gas itu muncul memang dia mengkonsumsi makanan-makanan yang bergas. Makanan yang bergas, contohnya makan kubis, ya, makan singkong. Nah, memang bergas atau minuman-minuman yang bergas. Nah, sehingga menyebabkan dia pusing. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, di antara sebab pusing adalah di antaranya adalah bengkak, ya, warmun yakunu fi uruqil ma'idah. Bisa jadi apa? Bengkak yang terjadi pada pembuluh darah yang ada di lambung. Ya, yang ada pada pembuluh darah di lambung. Karena apa? Pembuluh darah yang menempel di lambung ataupun di usus, dia yang menghisap di antara kandungan yang ada di perut ini. Kemudian dialah yang membawa unsur-unsur yang ada di perut. Membawa makanan, jika makanan baik ikut baik, jika makanan jelek ikut jelek, jika ada hawa ikut juga diserap. Nah, kemudian apa? Akan menyebabkan nyeri pada kepala. Karena ada pembuluh darah yang bengkak di lambung, ternyata menyebabkan nyeri pada kepala. Kenapa? Karena antara pembuluh darah, saraf, ada hubungannya antara kepala dengan lambung. Kemudian yang kedelapan, ya, kenapa terjadi pusing? Di antara sebab pusing yang kedelapan adalah ketika seseorang mengkonsumsi makanan terlalu penuh, ya, memenuhi porsinya. Padahal Nabi sudah menyebutkan thuluthun li ta'ami, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Berarti di lambung untuk apa? Sepertiga itu untuk unsur tanah, sepertiga untuk unsur air, sepertiga juga untuk unsur hawa. Wah, ini jangan dihabiskan. Kalau dia lambung ini dipenuhi dengan makanan, ya, jika lambung dipenuhi dengan makanan, ya, kemudian akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan pusing di kepala, ya. Selepas makan begah, selepas makan pusing, ternyata karena terlalu kenyang. Nah, kemudian yang kesembilan adalah kenapa terjadi pusing? Terjadi pusing di antara sebabnya adalah setelah apa? Dia banyak gerak setelah hubungan intim, juga menyebabkan pusing. Dan yang demikian ini, orang yang jima itu sudah timbul panas berlebihan di tubuh, kemudian ditambahi gerakan, panas akan semakin bertambah, maka akan menyebabkan apa? Harrul hawa akthar min qadrih. Maka panasnya hawa itu akan melebihi batas normal tubuh dia. Nah, kemudian yang ke-10, ya, kapan orang pusing? Pusing terjadi setelah dia muntah dan reaksi istifraq, membuang apa yang ada di dalam perutnya. Sehingga apa? Akan terjadi ghalabatul yubs. Akhirnya lambung akan kering, sehingga juga menimbulkan pusing. Lambung kering, terlalu kering pusing, lambung banyak dahaknya juga pusing, kepala juga berat, mata juga kabur. Nah, kemudian yang ke-11 penyebab pusing adalah yu'radu an syiddatil har wa sukhunatil hawa. Ya, pusing bisa karena apa? Hawa panas terlalu tinggi. Ya, Masya Allah, pengalaman kita biasanya kalau kita di bawah terik matahari, ya, beraktivitas di bawah terik matahari biasanya pusing. Kenapa bisa terjadi pusing? Karena panas terlalu tinggi.
Panas terlalu tinggi bisa berdampak kepada saraf. Bahkan pernah kami dapati kasus ya orang yang terdampak stroke karena apa? Karena cuaca yang panas. Hati-hati, panas berlebihan juga menyebabkan stroke. Ya, dikenal dengan heat stroke. Stroke karena cuaca panas, karena sangat panas. Makanya Anda harus berlindung ketika panas, berteduh, atau bisa Anda letakkan dingin-dingin, atau bisa Anda tutupi kepala Anda ketika sedang panas. Itu sebagai wujud benteng pertahanan diri kita. Nah, apalagi kalau panas kemudian dehidrasi juga akan menyebabkan pusing. Kemudian yang ke-12, ya'ridhu an syiddatil bard. Ya. Yang apa berikutnya? Orang yang terlalu dingin juga bikin pusing. Ya. Orang yang di daerah terlalu dingin juga bikin pusing sehingga apa? Uap juga menumpuk di kepala. Uap juga menumpuk di kepala dan tidak ada dikeluarkan uap tersebut, maka akan semakin pusing. Kemudian yang ke-12, yahdutsu anis sahar wa habsin naum. Pusing bisa terjadi karena apa? Dia begadang dan kurang tidur. Dan biasanya kalau orang begadang kurang tidur, oksigennya kurang. Oksigen di otak kurang akan menyebabkan pusing. Nah, fa subhanallah 5 detik saja otak kita tidak mendapat oksigen akan terjadi iskemia. Ya, kurang oksigen dan akhirnya sel-sel saraf di otak akan mati. Makanya perhatikan pola makan biar darah tidak kental, ya, darah sehat, oksigen bisa sampai ke kepala dengan nyaman, dan kemudian juga perhatikan istirahat Anda agar Anda tidak kurang oksigen sehingga apa? Otak Anda juga fresh. Nah, kemudian yang rahimahumullah, yang ke-13 yang ke-14 yahdutsu anid dhaqt ar-ra's wa haml ats-tsaqil alaih. Pusing bisa terjadi apa? Anda mengenakan sesuatu yang menekan kepala. Ya. Misalkan Anda di zaman sekarang Anda menggunakan helm yang ukurannya kecil. Ya, bisa pusing. Atau Anda menggunakan topi terlalu kecil, bisa pusing. Nah, dan berikutnya apa? Hamlut tsaqil, atau membawa sesuatu yang berat di atas kepala juga menimbulkan pusing. Wa khamis asyara, yang ke-15, yahsulu min kathratil kalam fatad'afu quwwatud dimag li ajlih. Orang yang banyak ngomong, orang banyak bicara, ya, banyak kalam juga menimbulkan pusing. Kenapa? Akan melemahkan kekuatan pada otak. Kekuatan otak sudah banyak berkurang sehingga menimbulkan pusing. Subhanallah, ajib. Ini yang disebutkan As-Suyuti dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Nah, kemudian yang ke-16, yahdutsu min kathratil haraka wa riyadha al-mufarritah. Pusing juga terjadi karena apa? Karena diantaranya apa? Terlalu banyak gerakan dan olahraga yang terlalu berat juga menimbulkan pusing. Ya. Misalkan olahraga yang berat, ya katakan ini angkat barbel berat, atau lari jaraknya terlalu jauh sampai 100 kilo, ya, atau goes, ya, berjam-jam sampai 12 jam, 6 jam habis waktu untuk goes. Ini juga menyebabkan pusing. Kenapa? Darah yang harusnya disupport ke otak, dia berkurang. Berkurang kemana? Ke organ-organ yang digunakan untuk olahraga. Ya. Maka saat itu apa? Kebutuhan darah di otak kurang, oksigen juga kurang, nutrisi kurang, maka juga timbullah pusing. Kemudian asabi asyarah, ya, yang ke-17, yahdutsu minal a'rad an-nafsiyah kal humum wal ghumum wal ahzan wal waswas wal afkar ar-radi'ah. Ya, orang pusing ternyata juga bisa karena psikis. Seperti apa? Orang sedih, gundah gulana, depresi, ya, juga was-was, juga diantaranya afkar radiah, piktor, pikiran kotor juga bikin pusing. Nah, karena pikiran kotor itu apa? Bikin pusing, ada beban mental antara pikiran kotor dan jiwa dia, ya, dan jiwa dia. Wa an-nafsu la'amaratun bisu', dan jiwa itu selalu ingin mau membisikkan kepada keburukan. Nah, ini ada perlawanan. Kemudian yang ke-18, yahdutsu min syiddatil ju' fa innal abkhara la tajid ma ta'mal fihi fatakthur wa tatasa'ada ila dimaki fatu'limuh. Ya. Berikutnya, penyebab pusing adalah yaitu karena sangat lapar. Orang yang sangat lapar bisa bikin pusing. Ya.
imma sebabnya bisa muncul asam lambung, ya. Nah, kalau itu bahasa modern, kalaupun bahasa klasik, istilahnya yang muncul adalah ya pusing karena lapar adalah pusing yang akan menyebabkan uap-uap angin yang ada di dalam perut naik ke atas kepala, menumpuk dan menyebabkan nyeri kepala. Sama dengan teorinya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau tadi Nabi menyebutkan penyebab pusing apa? Karena uap angin menumpuk di kepala. Uap angin menumpuk di kepala. Ini hadisnya Nabi SAW. Dan menekan saraf, menyerang saraf. Adapun teorinya Al-Hafidz Ibnu Hajar, sebagaimana dalam Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, ya, ketika menyebutkan babur ramat, bab tentang ar-ramat, ya, sakit mata, maka beliau menyebutkan penyebab sakit mata dimulai dari uap dari perut naik ke kepala. Jika uap angin naik di kepala, didorong ke mata, terjadilah ramat. Yuhditsu ar-ramat. Ya, terjadilah apa? Konjungtivitis. Ya. Wa in dafa'a ila al-anf yahdutsu az-zukam. Kalau didorong ke hidung, jadilah pilek. Wa in dafa'a ila al-liha, kalau didorong ke anak lidah, yahdutsu al-khannan. Terjadilah masalah pada tenggorokan, juga termasuk suara ngorok. Wa in dafa'a ila ar-ri'ah ila as-sadr, kalau uap tadi didorong ke dada, ke paru-paru, yahdutsu an-nazlah, maka timbullah apa? Infeksi saluran paru-paru, saluran pernafasan pada paru-paru, ya, dan di atas paru-paru. Wa in dafa'a ila al-qalb, kalau didorong ke jantung, ya, yahdutsu asy-syausah. Kalau didorong ke jantung, maka apa? Akan menyebabkan asyausah. Asyausah itu apa? Nyeri pada jantung. Ya, terkadang ada nyeri pada jantung. Jangan terburu untuk mendiagnosa dengan kemungkinan terburuk. Ya, bilangnya jantung koroner, bilangnya ya serangan jantung dan lain sebagainya. Ya, jangan keburu-buru. Ya, wah, sumbatan jantung dan lain sebagainya. Jangan. Bisa jadi cuma karena uap, karena makanan kita. Dan kalau uap ini tidak keluar, ya, berputar-putar di kepala, terjadilah pusing. Ini teorinya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kemudian yang berikutnya, yang ke-19, pusing juga terjadi di antaranya apa? Yahdutsu an warm fi sifatid dimag. Pusing juga terjadi karena apa? Ada pembengkakan pada sifat dari otak ini. Yang ke-20, yahdutsu bisababi al-humma lishti'ali hararatiha fihi fayata'allam. Pusing juga bisa jadi karena apa? Demam. Ya, demam sehingga apa? Panas naik ke otak berlebihan dan nyeri. Makanya hati-hati kalau ada orang demam, mau karena pilek, karena infeksi, ya, atau apapun, jika demam ini, ya, kalau teori modern, hati-hati demam dengan suhu 42 derajat Celcius, hati-hati. Karena ini suhu yang sudah masuk garis warning, ya. Karena apa? Kalau demam dibiarkan terlalu tinggi, ya, naik ke kepala, maka otak menjadi panas, ya, sehingga apa? Kelembapan di otak hilang, kelembapan di otak berkurang, ya, terjadilah apa? Step kejang-kejang. Kenapa kejang-kejang? Karena kelembapan sudah hilang. Panas berlebihan di otak. Asupan oksigen kurang, nutrisi kurang, ya, panas berlebihan, ya, maka apa? Step kejang-kejang. Dan kalau sudah sampai pada derajat seperti ini, kadang terjadi seperti apa? Bahkan terjadi efek berikutnya, atrofi otak. Otaknya mengecil. Nasallahu alaihi. Semoga Allah jaga kita, Allah jaga anak-anak kita dari penyakit yang seperti ini. Nah, demikian rahimana wa rahimakumullah. Jami'an, ya. Subhanallah, teori klasik yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti, rahimahullahu taala. Nah, kemudian barakallahu fikum, ketika flu disertai dengan pusing, maka Anda lihat sebabnya pusing. Setelah Anda tahu pusing sebabnya apa, berarti apa? Obati sebab ini, hilangkan sebab. Hakikat obat adalah dengan menghilangkan sebab. Hakikat obat adalah dengan menghilangkan sebab. Barakallahu fikum. Kemudian disebutkan oleh Abu Lusan al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Mughni ini, ya, bahwasanya
setelah beliau sebutkan tentang pusing, ya, pusing, kemudian bersin-bersin, ya, kemudian juga flu-nya, beliau kemudian melanjutkan, ya, pusing itu disebabkan karena zukam, kali ini zukam, ya, zukam itu disebabkan karena apa? Beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Mughni ini, min rutubatin, karena apa? Rutubah, kelembapan. Zukam, ya, yang sering flu meler-meler ini adalah disebabkan karena apa? Rutubatin, ya, min rutubatin tasilu minad dimag. Ya, itu karena apa? Karena kelembapan yang turun dari kepala ilal hanak, kemudian turun ke tenggorokan dan leher, kemudian turun juga ke hidung, ya. Dan berikutnya terjadilah bersin karena apa? Imma min rihin nafikhah, ya, karena uap tadi dihembuskan, terjadilah bersin. Au khaltin mu'dhin ladza'in, atau bisa jadi karena apa? Karena campuran-campuran, ya, yang ada di dalam tubuh yang yang mengganggu dia. Ladza'in, ya. Mu'dhin ladza'in. Kemudian disebutkan oleh Abu Lusan Al-Baghdadi, ya, al-arad. Sekarang gejala-gejalanya, ya. Al-arad dari apa? Al-arad dari flu ini. Gejala-gejalanya. Yastadillu 'ala zukam, di antara gejala-gejala dari bekam ini, ya, bin sidadi al-anf, hidung tersumbat. Coba ulama klasik sudah membahas. Nah, wal bard, ya, hidung tersumbat, kemudian apa? Dingin. Alladzi yanalu al-badan, dingin itu kerasa sampai pada tubuh. Makanya kalau ada orang bersin-bersin, hidung lembab, tidak kepingin kipas angin, tidak ingin AC, ya, dia selalu ingin pakai jaket, pakai masker, pakai tutup kepala, ya, yang menghangatkan kepalanya dia, pakai sarung tangan, pakai kaos kaki. Ini sebagai apa? Bentuk wujud keseimbangan. Kalau ada dingin, tubuh ingin melakukan apa? Pertahanan diri dengan memanaskan tubuhnya atau mendekat kepada api. Diletakkan tangannya di api unggun untuk menghangatkan. Atau kadang yang hidung lembab ini digunakan apa? Seperti bakhar, ya, seperti dia menguapkan, seperti meletakkan panci, ya, panci diletakkan di atasnya habatus sauda, ada api, kemudian dia menghisap uap dari panci yang ada padanya, herbal-herbal yang sifat panas, ya. Anda bisa juga letakkan di hidung untuk menghangatkan hidung yang sudah lembab, ya, dengan kayu putih di depan masker, ya. Juga bisa mentol di depan masker. Juga cara klasik yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, sebagaimana disebutkan dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, Ibnu Qayyim melakukan atau mengajarkan ambil khirqah atau kain, kemudian diletakkan di dalam kain tersebut habbatus sauda yang masih dalam wujud biji, kemudian ditumbuk sampai hancur dan langsung dihirup. Ya, karena dingin lembab pada hidung dinetralkan dengan panas kering pada habbatus sauda atau minyak kayu putih. Nah, ini cara yang sangat simpel. Menghilangkan kelembapan yang ada di sekitar paling permukaan, hidung dan seterusnya. Ya, hidung dan seterusnya. Dan kemudian paru-paru juga terjangkau, tapi tidak sebanyak terjangkaunya pada hidung. Makanya penggunaan di luar dengan hisapan, ya, inhaler alami ini, ya, penggunaan dari dalam dengan konsumsi herbal. Nah, juga penggunaan dari dalam apa? Tidak banyak Anda dengan konsumsi makan makanan terutama sifatnya dingin, mengurangi makan, ya. Juga dari dalam Anda puasa, ya, bukan berarti nggak boleh makan sama sekali, makan, tapi makanan Anda adalah obat bagi diri Anda, yaitu yang sifatnya panas kering. Jangan menambah makanan, ayo banyak makan, kalau sakit biar cepat sehat. Tunggu dulu, makan apa dulu? Kalau makanan itu tambah menambah dia sakit, bisa jadi hukumnya makruh. Dia sudah dingin lembab dan dia menyerumuskan diri dia, ya, dengan makanan-makanan yang lembab. Sudah tahu flu, pilek, masih konsumsi es, ya, masih juga konsumsi semangka, banyak-banyak semangka, banyak-banyak timun. Ini salah. Nah, banyak-banyak air dingin, tambah banyak air dingin. Kalau pilek itu banyak minum air, ya, dingin tambah dingin. Nah, maka akan jadi apa? Akan jadi tambah memperparah kondisi dia. Nah, makanya sebagaimana dalam hadis
Ya, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, sebagian ulama melemahkan hadis ini, ya. Dan adapun yang melemahkan seperti Syekh Muqbil, Imam Bukhari, juga An-Nawawi, dan yang mensahihkan adalah yaitu Syekh Albani rahimahullah, la tukrihu maradakum bi ta'am wa syaraf fa innallaha tabaraka wa ta'ala yutimuhum wa yuskihim. Jangan paksa orang yang sakit untuk makan dan minum, karena Allah lah yang beri makan dan minum. Artinya orang sakit jangan dipaksa makan. Apakah artinya nggak boleh makan sama sekali? Boleh makan, tapi makanan tersebut adalah makanan obat bagi dia, bukan pantangan bagi dia. Karena Allah lah yang beri makan dan minum. Di sini kata para ulama, ya, bagaimana cara Allah memberi makan dan minum? Melalui darahnya. Melalui darahnya. Ketika kita nggak banyak makan, ketika kita menjauhi pantangan, maka darah kita akan semakin encer. Ya, darah kita tidak kental. Darah kita membawa oksigen, ya, kemana-mana misalnya. Ini yang dimaukan. Rahman wa rahimakumullah jami'an. Kemudian disebutkan Abu Husain Al-Baghdadi, di antara gejala-gejala flu ini adalah hidung tersumbat, kemudian badan dingin, ya. Kemudian apa? Dengan adanya demam juga, disertai demam. Dengan demam inilah akan keluar apa? Akan keluar yaitu keringat-keringat. Ya, akan keluar keringat. Sehingga apa? Dia semakin banyak keluar dari tubuh dan dia merasa kedinginan juga. Dan berikutnya, kadang kalau terjadi pilek yang akut, maka apa? Yajri minal anf wahiddah. Betul-betul keluar dari hidung itu kencang sekali, sampai capek hidung. Ya, apalagi disertai bersin-bersin. Wa yakunu laun ma yasilu asfar au ahmar. Ya, yang pertama ketika masa inkubasi warnanya putih. Ketika sudah Masya Allah disertai demam, dengan demam ternyata bakteri, virus kita, patogen digodok oleh tubuh kita. Dengan kita nggak nafsu makan, berarti apa? Kelembapan tubuh kita biar nggak ditambah, racun dalam tubuh kita biar nggak ditambah. Dengan lidah pahit, ya, menunjukkan liver lemah, biar kita nggak banyak ngunyah lagi. Dan saat itu, ya, akan cepat kondisi Anda dari masa inkubasi, kemudian sudah siap masa rehabilitasi. Ya, ciri-cirinya, lendirnya sudah nggak putih lagi. Lendirnya sudah warna permisi, kuning, atau hijau, atau ke arah kemerahan. Maka saat itu Anda mendekati masa kesembuhan. Dan sebenarnya nggak diperlukan antibiotik. Sebenarnya nggak diperlukan antibiotik. Kenapa? Anda sudah masa-masa ini, Anda sebenarnya hendak sembuh. Ya, subhanallah, ketika Anda dingin, makanya herbalnya adalah pemanas. Ketika hidung lembab, subhanallah, orang pilek sudah sembab, jangan ditunda-tunda, langsung cari herbal yang hangat, panas, atau panas kering. Ya, hangat, panas, atau panas kering. Maka apa? Dengan itu apa? Anda akan lebih cepat pulih. Yang tadi dingin lembab akan cepat kembali dalam keadaan netral karena ada panas keringnya. Nah, subhanallah, juga ketika ada orang hidung sembab, langsung dia mengkonsumsi yang panas-panas, dalam hitungan 1 hari 2 hari, permisi akramakumullah, lendir dia langsung berubah menjadi kuning, hijau, atau kemerahan. Kemudian akan apa? Didapati kesembuhan. Itu ajib. Herbal yang panas, ya, seperti apa? Kustul hindi, panas kering. Habatus sauda, panas kering. Ya, juga Anda bisa mengkonsumsi di negeri kita, misalkan Anda konsumsi madu trigona. Ada madu sifatnya hangat, ada propolis sifatnya panas, ada bipolen sifatnya panas. Itu ajib. Ya, dalam hitungan singkat, Masya Allah, ya, Anda bisa cepat dapati kebugaran dalam tubuh Anda. Ya, pantangan tentunya dijauhi. Dan Anda cari panas-panas yang lainnya, seperti jahe. Kalau jahe lebih condong panas lembab. Kalau lagi akut-akutnya, Anda lebih cepat ingin mendapatkan hasil yang maksimal, gunakan panas kering seperti kustul hindi. Adapun Al-Mu'allik menyebutkan, ya, bahwasanya pengarang kitab Al-Mughni, yaitu ulama tahun 400 Hijriah ini, Abu Husain Al-Baghdadi ini, beliau membagi flu itu ada 2. Flu ketika musim panas dan flu ketika musim dingin. Maka bagi Anda yang berhaji dan berumrah, nih, lihat teori ini. Kadang ada orang ketika haji, dia kena flu. Ya,
flu-nya beda dengan flu dia di musim dingin. Ya, kalau di kita katakan musim kemarau, flu di musim kemarau dan flu di musim hujan itu beda. Nah, flu di musim kemarau, ya, flu-nya karena ada lebih condong ke arah kering. Ya, ada flu di musim hujan. Nih, sekarang seperti yang terjadi di zaman kita sekarang. Anda kalau pergi kemana-mana banyak orang flu. Satu keluarga ada yang sakit, giliran terus. Kenapa? Karena memang hawa udara. Ya, ketika tubuh dia drop, tubuh dia lembab, yang udara ini bawa apa? Al-hawa al-fasid kata Ibnu Qayyim, membawa yaitu racun-racun dan udara yang nggak baik, kemudian hinggap kepada hidung yang sudah lembab, maka dia akan potensi sakit. Hidung lembab karena apa? Misalkan panas pada tubuh dia berkurang karena apa? Dia banyak aktivitas, banyak pekerjaan, banyak begadang, kurang istirahat, sehingga panas pada tubuhnya mulai melemah, sehingga imunnya kurang. Saat itu dia akan lembab. Atau lembab bisa jadi karena apa? Karena makanan yang masuk. Makanan dimasukkan lembab-lembab terus, panasnya kurang. Maka dia kena hidung lembab dan saat itu dia gampang sakit. Subhanallah. Fa ini gampang sekali untuk kita tadabburi. Rahman wa rahimakumullah jami'an. Kemudian barakallahu fikum, ya. Fa subhanallah, seperti juga COVID, pada kasus COVID, ya, kita bisa gunakan teori semacam ini. Ya, teori semacam ini cocok juga COVID, ya, pada kasus COVID. Dan ulama membahas zukam karena nggak main-main. Pada tahun 200 Hijriah disebutkan dalam Al-Mudhish karangan Ibnul Jauzi, dan juga Syekh Muqbil menukilkan dalam Az-Zalazil dari beliau juga bahwasanya pada tahun 200 Hijriah di negeri Arab ada wabah influenza, dan wabah ini membunuh ribuan manusia, ya, bahkan puluhan ribu manusia. Dan berulang lagi pada tahun 420 Hijriah disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah, tahun 425 Hijriah ini, ya, terjadi wabah yang dikenal dengan nama Al-Khawanik. Dinamakan Al-Khawanik diambil dari kata Al-Hanaq. Artinya orang yang kena wabah ini lehernya seperti tercekek. Kenapa? Karena oksigen nggak bisa masuk. Karena apa? Karena flu dan dahak yang numpuk di leher dia. Dan ini terjadi endemik, tapi endemik satu kota Baghdad. Ya, bukan pandemik seperti seluruh dunia. Endemik tapi apa? Satu kota Baghdad. Yang disebutkan oleh beliau meninggal dalam satu bulannya 90.000 jiwa. 90.000 jiwa meninggal karena wabah flu ini. Subhanallah. Makanya dibahas oleh para ulama biar kita nggak terjatuh dalam lubang yang sama, sejarah yang sama. Inna fit tarikh ibratan wa idatan. Dalam sejarah itu ada nasihat. Nih, makanya ini penting. Ya, Islam itu sangat perhatian dengan kesehatan. Ya, siapa yang bilang nggak perlu belajar ilmu kesehatan, ilmu pengobatan? Barakallahu fikum. Fa ini rahman wa rahimakumullah jami'an. Wa kemudian disebutkan juga, ya, disebutkan oleh Abu Husain Al-Baghdadi, ya, ketika ada orang flu, kemudian demam disertai dengan pusing, maka dianjurkan untuk dia dilakukan terapi fasdu, flebotomi, ya, dikeluarkan darahnya. Ajibnya mereka menentukan titiknya. Titiknya adalah pada titik al-qaifal. Al-qaifal adalah titik yang di sini, ya, lurus dengan ibu jari. Kemudian di sini ada titiknya, kiri kanan juga ada, ya. Kemudian dari sini turun ke jihatul wahsy, ke atas. Ini juga al-qaifal. Nah, juga beliau sebutkan Al-Hafidh Al-Mustaghfiri, Abu Bakar Ar-Razi dalam kitabnya Al-Mansuri fit Tibb, beliau sebutkan kalau ada orang di fasdu di titik qaifal belum kunjung sembuh, ya, batuknya masih, pileknya masih, pusingnya masih, hendaknya dilakukan yaitu fasdu pada vena basilik, titik basilik, ya. Ini basilik bahasa Arab yang diambil dari bahasa Yunani, ya, dilakukan di titik basilik. Kalau di sini ternyata nggak manjur, dilakukan berikutnya fasdu berikutnya di sini. Dan sekali lagi fasdu jangan sampai salah paham, ya, harus dikeluarkan darah minimalnya 250 cc, 500 cc, ini salah. Ya, fasdu itu bukan donor darah. Fasdu hanya mengeluarkan darah untuk melakukan apa? Dilakukan terapi tindakan pada titik-titik tertentu. Yang mana titik fasdu, ya, 30 sampai 33 titik.
dan masing-masing punya manfaat beda-beda. Nah, fa ini rahmatullah. Adapun titik paru-paru ya di tengah ya, antara dhira ini di tengah. Ya, kalau dia sudah terinfeksi paru-paru, terkena paru-parunya ya, maka difasdu titik tengah dan pembuluh darahnya kecil ya. Makanya nggak harus mengeluarkan darah banyak. Cukup dikeluarkan darah walaupun sedikit ya, itu sudah merupakan terapi pengobatan bagi dia. Wallahu a'lam bissawab. Fa ini rahmatullah jami'an. Kemudian jika ada banyak dahak ya, ketika dari awal ketika flu itu akut, namanya akut dingin lembab ya, maka ketika flu yang akut, obatnya pilihan bagi Anda adalah obatnya yang sifatnya adalah panas lagi kering ya. Anda bisa gunakan kustul hindi biar cepat kering, atau habatus sauda. Atau habatus sauda. Yang paling bagus, paling cocok adalah kustul hindi. Nah, kemudian pilihan lainnya bisa Anda gunakan, Anda juga bisa konsumsi seperti liver ikan hiu, juga bisa. Ya, atau lemaknya penyu juga bisa. Atau dari protein hewani seperti ikan asin juga bisa. Nah, ini juga sebagai obat. Nah, ini rahmatullah jami'an. Tetapi kalau dari akut ternyata berlanjut kepada kronik, yang dampak dari flu yang kronik, ya, yang tadinya akut kemudian kronik, dia akan mengalami di antara gejalanya, aratnya adalah apa? Gejalanya yaitu dimulai dengan yaitu dahak yang mulai kental, dahak mulai mengeras, ya, permisi akramakumullah, kadang kuning kental, kadang seperti lem, seperti pada kasus COVID. Kalau kondisi seperti ini, maka resep yang dibutuhkan beda, nggak seperti ketika akut. Maka yang digunakan adalah resep untuk mengencerkan dahak, atau bahasa medis sekarang seperti mukolytik. Seperti apa? Resepnya orang Arab menggunakan sakanjabin. Campuran antara menu makanan atau minuman yang panas, minuman yang rasanya manis dengan masam. Contoh apa yang sering mereka gunakan? Cuka apel, ya, cuka apapun bisa. Mau cuka kismis, cuka apel, cuka madu, cuka kurma, cuka kelapa, cuka delima, ya, banyak sekali, silahkan. Dan di zaman Nabi SAW, cuka yang sering didapati adalah cuka kismis. Ya, cuka kismis. Itu yang sering datang riwayat. Subhanallah. Berikutnya, cuka ini dicampur dengan madu. Katakan untuk dosis dewasa, 1 sendok madu dan 1 sendok cuka. Dicampur dengan air hangat, 1 cangkir. Ini untuk menghancurkan dahak. Ya, untuk memecahkan dahak. Adapun Abu Husain Al-Baghdadi, ya, dalam kitabnya Al-Mughni ini, beliau menyebutkan bagus menggunakan ma'ur rumman, ya, air perasan delima. Air perasan delima. Ini juga bagus untuk mengencerkan dahak. Bagus untuk mengencerkan dahak. Barakallahu fikum. Kemudian rahmatullah, ya, al-ma'lumat demi maklumat kita dapati dari pembahasan mereka, orang-orang yang ahli pengobat di masa silam, ya, terkait dengan zukam, ya, terkait dengan pilek ini, ya, di antaranya disebutkan oleh Abu Bakar Ar-Razi dalam Al-Mansuri fi Tibb. Beliau sebutkan bahwasanya pilek juga bisa, selain sebab kelembapan atau uap dari dalam tubuh, juga bisa karena hawa dari luar. Ya, Ibnu Qayyim menyebutkan apalagi kalau hawa yang hembusannya dari arah utara. Dari arah utara. Seperti kita sekarang, ya, yang sebelumnya sempat melewati kemarau walaupun sebentar, kita masuk ke musim hujan, inilah saatnya banyak-banyaknya orang sakit. Ya, apalagi para dokter sendiri juga mengingatkan hati-hati dari konsumsi sirup pada saat ini. Ya, seperti pada kasus demam, ya, sirup paracetamol saja mereka mewasiatkan para dokter kepada para orang tua untuk berhati-hati menggunakan paracetamol. Yang paracetamol sudah makruf, dia sendiri pada hakikatnya dia sebagai hepatotoksik, racun bagi hati. Ya, belum lagi berdampak kepada ginjal karena kandungannya. Nah, maka dari itu Anda kalau berobat hendaknya cari pilihan obat yang paling jauh dari efek samping dan mudah penggunaannya.
Untuk kasus demam yang disebutkan Nabi SAW adalah dengan mendinginkan dengan air. Bisa dikompres ya dengan air, bisa minum air. Nah, makanya Nabi bersabda, ya, abriduhu bil ma fa innahu min fayhi jahannam. Dinginkan dia dengan air karena itu adalah termasuk embusan dari jahannam. Maka namanya panas dikasih air, dan ini teori yang sangat ilmiah. Dia merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW, sekaligus dia juga termasuk teorinya teori ilmiah, sangat masuk akal. Lain halnya dengan paracetamol. Apa kaitannya paracetamol dengan panas? Paling dia bekerja untuk saraf. Sedangkan kalau wahyu ya mewasiatkan dengan air, jelas kalau panas dingin. Ini termasuk apa? Pengobatan-pengobatan yang la yahtaj ilal fikr wala ilan nadhar. Sebenarnya pengobatan yang nggak perlu mikir, nggak perlu penelitian. Karena sudah jelas. Seperti apa? Kalau kita lapar, obatnya makan. Kalau kita haus, obatnya minum. Kalau ada panas, obatnya didinginkan. Ya, sepertinya nggak perlu penelitian sebenarnya. Cukup lakukan hal ini. Nah, adapun pengobatan yang perlu pemikiran, seperti apa? Oh, kalau tahu penyakit ini sifatnya panas, taunya dari mana? Perlu diteliti, dibahas. Maka cari herbal yang sifatnya dingin contohnya. Ini perlu penelitian, pembahasan. Tapi kalau sudah panas, ya sudah. Ya, langsung saja didinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, termasuk terapi demam adalah dengan menggunakan yang dingin-dingin. Selain dengan air, bisa juga dengan daun bidara. Itu ajib. Daun bidara sifatnya dingin. Jangan bayangkan daun bidara hanya untuk ruqyah, kasus jin. Karena jin tersusun dari api, daun bidara dingin. Bukan hanya itu aja. Ya, untuk kasus fisik juga. Ya, termasuk orang yang demam, anak yang demam, masya Allah, ya yubarikallah alaih, ya, dengan sekali minum ya bidara, ya daun bidara yang sudah direbus atau bisa diseduh dengan dari serbuknya, ternyata sangat manfaat. Dalam hitungan singkat demamnya langsung turun. Atau bisa Anda kompres dengan air dingin, atau bisa Anda kompres dengan daun pacar, atau bisa Anda kompres dengan labu kuning. Wah, ini cari pendinginnya. Sangat simpel sekali, rahimahumullah jami'an. Kemudian rahimahumullah, termasuk untuk orang yang batuk, ya, orang yang batuk dan pilek, ya, yang disebabkan karena dahak, lembab, bisa Anda anjurkan kepada anak Anda atau diri Anda sendiri yang sedang sakit untuk mengkonsumsi zabiban, kismis, ya, kismis. Nah, ada yang mengatakan anggur ini sifatnya panas, lembab. Ketika sudah dijadikan kismis, ada yang berpendapat ya panasnya menjadi panas kering. Ya, sehingga bermanfaat untuk kasus apa? Yang karena dahak, karena dingin. Ya, juga termasuk buah tin, apalagi buah tin yang sudah difermentasi. Buah tin yang sudah difermentasi, atau Anda bisa mengkonsumsi teh banafsaji atau teh saffron. Ya, teh saffron. Wa ini rahimahumullah jami'an. Berikutnya, ya, juga ada titik yang bagus kalau ada orang kadang pilek, ya, sampai hidungnya terasa gatal dan pileknya akut, ya. Untuk teori fasdu sedikit ekstrim, ditusuk titiknya di ujung hidung, di ujung hidung. Ya, sekali lagi, ya, fasdu tidak yang dimaukan, ditujukan adalah bukan banyak darah yang keluar, tapi titik yang dimanfaatkan. Sebagaimana akupunktur, tapi diinginkan titik tersebut keluar padanya darah. Ya, ditekan pada hidung, pas dengan cara dipegang, kemudian ditusuk, kemudian ditekan, dikeluarkan. Ini diantaranya juga untuk mengatasi flu, juga hidung yang gatal. Wallahu a'lam bishawab. Fa ini rahimahumullah jami'an. Kemudian Muhammad Ibnu Muflim menyebutkan, ketika melewati hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW di Gua Hira, kemudian keluar melihat ke atas, ya, mendengar suara, dilihat kanan kiri tidak ada apa-apa, tapi ada suara, ternyata dilihat di atas, ternyata adalah malaikat Jibril, ya, sampai akhir kisah. Kemudian Nabi SAW pulang menghadap istrinya Khadijah, menghadap istrinya yaitu Khadijah.
Kemudian Nabi berkata, dathiruni wasubbu alayya ma'an baridan. Ya, hadis ini sahih, ya, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, selimutilah aku, ya, kata Nabi, selimutilah aku, dan kemudian tuangkan kepadaku air dingin. Maka pada saat itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW berjumpa dengan malaikat Jibril, yang waktu itu ayat yang pertama kali turun, Iqra. Ya. Kemudian kata Nabi apa? Ma'ana biqari. Kata malaikat Jibril, ayo bacalah. Ya. Kemudian Nabi SAW berkata, Ma'ana biqari, aku nggak bisa membaca, aku buta huruf. Ya. Kemudian dibimbing oleh malaikat Jibril. Maka ini pertama kali ayat yang turun dari Al-Quran kepada Nabi SAW. Sehingga saat itulah Nabi diutus, Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi. Ketika pulang, minta kepada Khadijah untuk menyelimutinya, dan kemudian menuangkan air dingin kepadanya, ya, turunlah surat Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir. Dari sinilah Nabi juga resmi diutus sebagai seorang Rasul. Maka Nabi Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi dengan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan diutus sebagai Rasul dengan ya ayyuhal mudaththir. Fa subhanallah, di sini dalil, ya, di sini dalil kata Muhammad bin Muflih, sunnahnya bagi mereka yang mengalami rasa takut dan kaget untuk disiram dengan air, didinginkan dengan air. Dan Nabi ketika takut minta didinginkan dengan air. Karena apa? Takutnya dia dan kagetnya dia itu sifatnya panas, ya. Dan disebutkan juga dalam syarah Sahih Muslim, ya, disebutkan fihi annahu yanbaghi ayyasubba 'alal faza'i bil ma'i liyusakkina faza'ah, ya. Bahwasanya seyogyanya bagi orang yang ketakutan atau kaget untuk disiramkan padanya air, untuk apa? Untuk menenangkan kagetnya dia, rasa takutnya dia. Ya. Juga Ibnu Abbas sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 32 ketika disebutkan wadmum ilaika janahaka minar rahab. Ya. Wadmum ilaika janahaka minar rahab. Wadmum ilaika janahaka minar rahab. Ya. Dalam surat Al-Qasas ayat 32 ini kita tahu siapa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah apa? Sahabat Nabi yang jago dalam ilmu tafsir. Karena doa Nabi SAW, yang mana Nabi SAW berdoa, Allahumma faqihu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faham dalam ilmu agama dan dia jago dari faham terhadap ilmu tafsir. Nah, dan beliau menafsirkan, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, wadmum itu kumpulkanlah. Kepadamu janahak maksudnya tangannya, minar rahab karena rasa takut, ya. Maknanya apa? Kumpulkanlah, ya, tangan kamu ke dada kamu sini untuk menghilangkan rasa takut darimu. Ini tafsir Ibnu Abbas. Jadi kalau ada orang takut, lihat, ya, ini tabiat terjadi. Apa tujuannya? Untuk menenangkan bagi Anda yang takut, ya. Ini juga termasuk cara yang disebutkan Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini. Nah, ini rahmani wa rahimakumullah jami'an. Sebenarnya, ya, flu demam yang kita rasa itu sebenarnya solusinya apa? Ada di sekitar kita. Nah, ada di sekitar kita, bahkan telah diajarkan oleh para ulama radhiyallahu anhum ajma'in. Gak lupa, selain flu ada ini yang air meler nih, ya, dari ingusnya ini, kemudian kadang disertai pusing, disertai demam, dan kadang ada juga nyeri sendi. Hati-hati demam jangan dibiarkan sampai lebih dari 42 derajat Celcius, cepat diturunkan dengan air. Jangan ditunda-tunda. Gak harus nunggu ambulan datang, gak harus nunggu rumah sakit. Lakukan yang bisa. Gawat darurat yang ada, lakukan sekarang. Buka baju, kompres dada, ketiak, dahi. Kalau perlu kompresnya dikasih tumbukan daun bidara, dikasih labu kuning biar tambah dingin, bukan dikasih es batu.
Ya, kenapa? Dinginnya es batu terlalu ekstrim. Dingin es batu dengan panas terlalu ekstrim. Cari dingin-dingin yang alami. Nah, ini kemudian juga disebutkan berikutnya, ya, kalau ada mengalami sendi sebagai nyeri pada gejala, dokter modern meneliti kenapa? Kalau ada virus biasanya nyebar melalui darah. Kalau sudah berjalan masa inkubasinya, pusing, sendi, itu satu paket, ya. Maka apa? Tidak perlu kita membunuh virusnya. Ya, ketika pilek, minum antibiotik, minum antivirus, minum vitamin, minum ini. Nggak perlu. Cukup hilangkan media pada tubuh kita dari penyebab penyakit kita. Seperti apa? Kalau dingin lembab, pakai, sudah, panas kering, selesai. Hilangkan makanan yang masuk dari makanan-makanan yang dingin. Kemudian kalau cuacanya dingin, hawa dingin, jadikan benteng tubuh Anda dari yang dingin-dingin dengan menggunakan jaket, penghangat, tutup kepala. Itu sebagai apa? Difa, pertahanan kita, self defense kita. Nah, ini rahimahumullah jami'an. Kalau ini sudah media sudah hilang, pusing ikut hilang, nyeri sendi ikut hilang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, pertanyaan dari MT jadi apa, Majelis Taklim Al-Fat, guys. Untuk pengobatan vertigo di mana bisa mendapatkan liver hue? Dijual. Ya, liver hue dijual, ya. Semacam ada merek Squalene dan lain sebagainya. Tapi hati-hati. Ada sebagian mereka yang menggunakan babi. Hati-hati. Harus ada BP POM-nya dan halal MUI-nya. Nah, barakallahu fiik. Kenapa? Beredar di pasaran, dijual produk liver hue tapi ternyata mengandung babi. Nah, bisa Anda selain menggunakan liver hue susah-susah, Anda juga bisa kustil hindi. Lihat setelah orang vertigo konsumsi kustil hindi apa yang terjadi? Sendawa dan buang angin. Itu termasuk apa? Istifraq, mengosongkan, menghilangkan apa yang menumpuk di dalam tubuh. Nah, dan apakah vertigo disebabkan oleh lambung? Sebabnya banyak. Ada yang vertigo karena gas di lambung, ada yang vertigo karena gas yang menumpuk di perut, ada yang vertigo karena makanan satu jenis yang menumpuk, ya. Contoh panas lembab ketemu panas lembab sehingga timbul uap dan kelembapan di kepala. Nah, lihat sebabnya. Nah, kemudian untuk angin menumpuk di kepala yang menyebabkan pusing, apakah boleh dikerok? Boleh. Ya, kerok ini termasuk cara akupunktur orang-orang kedokteran timur klasik. Ya, dan dengan kerok pori-pori terbuka. Ketika pori-pori terbuka, hawa juga keluar. Lihat di antara bimbingan Nabi SAW untuk orang yang mengalami masalah kutu rambut, seperti ada sahabat yang sedang haji, rambutnya banyak kutunya. Telur dan kutu sangat banyak. Bahkan ada yang sampai meninggal karena rambutnya kutuan. Saking dahsyatnya. Digigit, diisep di kulit kepalanya oleh kutu-kutu, timbul luka. Ya, kemudian ketika mandi dingin di malam hari, ya, air dingin tersebut ternyata berdampak kepada luka, ya, dan menyebabkan dingin ekstrem di kepala sampai banyak yang meninggal, ya. Bukan banyak dan terjadi, artinya terjadi orang yang meninggal hanya karena kutu sangat banyak dan tidak ada tindakan pengobatan. Bimbingan Nabi apa? Waktu itu Nabi memerintah dia untuk mencukur rambutnya dengan menggundulnya. Asalnya ketika orang berihram haji nggak boleh mencukur rambut, tetapi karena ini darurat daripada bahaya yang dia dapat, jadi dianjurkan Nabi untuk mencukur rambut bersih, bukan memangkas, menipiskan, tapi betul-betul dihilangkan dengan apa? Hingga halus. Tujuannya apa? Agar pori-pori di rambut terbuka. Kenapa timbul kutu? Kenapa timbul ketumbe? Karena uap panas yang menumpuk, panas lembab menumpuk dari perut ke seluruh tubuh, ke kulit sampai di bawah kulit kepala, itu akan menjadi tempat tinggal media yang cocok untuk kutu. Ya, oleh karena itu apa? Ketika dicukur bersih, pertama, kutu tidak ada rambut lagi ditinggalin. Yang kedua, apa manfaatnya? Uap banyak keluar dari kepala. Ini juga termasuk terapi istifraq, mengosongkan apa yang ada di dalam tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kemudian yang berikutnya, penyakit anyang-anyangan, apakah ada herbal untuk mengatasinya? Lihat penyebab anyang-anyangan.
Ya, penyebab anyang-anyangan seperti karena salah gerakan, ya loncat-loncat, bisa karena unsur makanan, ya bisa karena kebanyakan pete dan jengkol misalnya, atau bisa karena di antaranya dia terlalu sering hubungan intim, ya. Wallahu a'lam bishawab. Maka Anda terapi sebabnya. Nah, kemudian apakah ada cara yang diajarkan syariat untuk menyapih anak? Wallahu a'lam bishawab. Kami belum mendapati literatur dan semoga ada satu saat nanti bisa kita bahas tersendiri. Cara menyapih anak, ya, cara tradisional kakek moyang kita, caranya mudah. Puting susu si ibu, kasih sesuatu yang bikin anak nggak suka. Misalkan puting susunya dioles brotowali ditumbuk, air tumbukan tadi dioleskan ke puting susunya. Ketika anak menghisap rasa pahit, akan menyebabkan dia nggak minum susu lagi. Atau bisa juga menggunakan minyak-minyak yang amis dari produk-produk herbal. Ketika dia mencium amis, kemudian ada minyak, nggak enak, dia nggak mau menyusu lagi. Nah, ini cara kakek moyang kita. Kemudian yang berikutnya, beberapa orang tua dan kami sebagai guru yang anak selalu bertemu setiap hari dalam kelas mengeluhkan bapil saat ini hampir 3 bulan batuk pilek. Ini jadi masalah. Kenapa long bapil? Ya, ada long covid, ada long bapil. Pertama, si anak ini bisa jadi sama bapak ibunya nggak diperhatikan pola makannya. Sudah jelas-jelas batuk pilek, tetap dikasih uang jajan untuk beli jus-jusan yang di blender dengan es. Sudah dia minuman instan pakai es. Ini malapetaka, seperti jatuh ditimpa tangga. Nah, kemudian juga nggak diperhatikan dari pengobatan dia. Mungkin dia belum menemukan obat yang cocok. Yang cocok panas kering, biar cepat. Nah, ini ya, tarbiyah, pendidikan orang tua termasuk pendidikan kesehatan itu penting. Jangan anak dikasih uang saku tapi nggak tahu mau dibelikan untuk apa. Khawatir orang tua yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asalnya anak sakit, sehat. Anak sakit gara-gara orang tua yang nggak perhatian. Bisa jadi orang tua yang dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap nikmat, termasuk apa? Nikmat sehat. Ya. Dan nanti di yaumul qiyamah kita akan ditanya, alam nusihha laka jismak? Bukankah kami telah jadikan kepada diri Anda tubuh yang sehat, menyegarkan, ya, minuman yang menyegarkan, air dingin yang menyegarkan, tubuhnya sehat. Fa sakit gara-gara siapa? Kita sendiri. Nah, wa ini rahmatullah. Kemudian bagaimana herba yang dapat diberikan untuk anak-anak usia 2 tahun selain madu habatus soda? Boleh diaplikasikan untuk anak-anak? Bisa. Yang lainnya bisa menggunakan propolis, bisa dicampur dengan susunya, bisa dicampur dengan minuman dia yang lain, ya, yang nyaman untuk dia minum juga bisa. Tapi paling bagus herbal jangan dicampur dengan susu. Murni. Kalau bisa, orang-orang di masa silam, orang Arab di masa silam, kalau mengkonsumsi herbal yang nggak nyaman untuk dikonsumsi, campurannya cuma salah satu dari 2. Imma menggunakan madu atau menggunakan sari tebu, ya, tebu yang diperas, pemanis alami. Di zaman Nabi juga ada tebu. Bahkan disebutkan dalam Fathul Bari Aisyah untuk membuatkan halawa, bahan dasarnya adalah dari tebu. Bahan dasarnya dari tebu, ya. Tebu juga bagus untuk pilek, ya, untuk melegakan tenggorokan, membuka saluran nafas, menghilangkan dahak. Ya, kalau ada orang yang minum tebu langsung tambah batuk, caranya apa? Tebunya tadi, ya, direbus, ya, setelah diperas, direbus, ya, misalkan Anda beli sari tebu, direbus, setelah direbus apa? Diambil buih-buihnya, zubatnya, ya, wisaknya diambil, buih-buihnya diambil, kemudian dikonsumsi airnya. Nah, atau bisa jadi tebu sebelum dikonsumsi, ya, tebu ini disiram air panas, ya, dari kulit-kulitnya ini disiram air panas, kemudian bisa langsung dikonsumsi, digigit atau di jus atau seperti sari tebu. Nah, ini ya sebenarnya simpel banget, ya, cukup cari pasangannya, lawannya. Kemudian ada pertanyaan dari link YouTube. Masya Allah, di antaranya ada yang bertanya dari saudari Syakila,
alif fatur rahmah. Anak panas dan babil dari awal bulan panas turun dan sempat sembuh. Ini perhatikan. Kondisi tubuh dia, medianya masih belum dinetralkan. Masih menjadi media yang dingin lembab. Nah, kasih aja, namanya anak kecil, gak suka pahit-pahit, kasih aja anak Anda dengan kismis. Jangan kasih permen, jangan dikasih minuman instan, makanan instan, jangan. Kasih kismis. Minumannya apa? Sari tebu. Wajib, obat batuk bagi dia. Nah, kemudian berikutnya dari Pak Nana. Kurma dan timun apakah bisa di blender sekaligus? Boleh di blender, tapi paling bagus di blender dengan gigi Anda masing-masing. Ya, kenapa? Karena ternyata besi pada mixer, pisau pada besi pada mixer, ketika berputar dengan bahannya itu menimbulkan reaksi kimia. Sebagian bisa menimbulkan racun. Ya, maka paling baiknya selama bisa digunakan dengan alami, dimakan langsung, ya, itu yang terbaik. Tapi kalau nggak bisa, misalnya untuk anak-anak, mau di blender biar anak-anak suka, maka tidak mengapa. Nah, kemudian berikutnya dari Ibu Desi Susanti. Saya ada asma, sekarang di usia 48 tahun. Saya suka tiba-tiba gatal-gatal padanya. Bentol-bentol, kadang wajah, bibir, biasa saya kasih insidal. Apa makanan cocok? Pertama, Anda asma, Anda kurang oksigen. Oksigen itu apa? Kebutuhan bagi sel-sel Anda. Ketika oksigen kurang masuk karena asma, darah juga potensi kotor, kental, maka saat itu Anda timbul gatal-gatal. Terapi Anda apa? Anda dilakukan fasdu atau bekam. Ya, pembekaman di dada, ya, titik langsung di bawah leher sini, ya, kemudian di atas payudara, di PX, ya, tengah-tengah sini, ya, kemudian kiri kanan samping tulang rusuk, kemudian di tulang di punggung, di kahil, kiri kanannya titik paru-paru, titik alergi, di bekam, ya. Kemudian bisa di fasdu. Adapun kalau fasdu, ya, Anda bisa bekam seperti pertama titik koifal. Titik koifal yang lurus ibu jari, kemudian titik pada paru-paru. Titik paru-paru. Nah, kalau limpa Anda lemah, disertai limpa lemah dan liver lemah, ciri-cirinya apa? Anda gampang ngantuk, ya. Kemudian Anda lemes, ya. Termasuk ciri-cirinya darah kotor sehingga gatal. Dan ini berarti titik fasdu Anda adalah antara khinsir dan binsir, antara jari kelingking dan jari manis. Cari titiknya di fasdu, nggak usah banyak-banyak, sedikit. Kemudian titik tengah dhira, sedikit. Kemudian titik kaifal, dikit. 3 tempat ini Anda fasdu. Nah, barakallahu fikum. Semoga Allah jadikan kesembuhan. Kemudian berikutnya apa? Ada juga yang asma bukan karena makanan, ya, bukan karena darah kotor, ya, bukan karena polusi, tapi karena apa? Ada sebagian karena asma karena tulang punggung ada yang terjepit. Tulang punggung yang lurus dengan arah paru-paru. Ya, maka sambil dicek paru-paru Anda, tulang punggung Anda, ada yang miring nggak? Ada yang terjepit nggak? Jika terjepit, perlu dilakukan terapi, ya. Bisa Anda pergi ke teman-teman ahli terapis biomekanik, ya, untuk meluruskan tulang punggung Anda. Nah, berikutnya, hindari makanan-makanan yang merangsang. Makan minuman instan, terlalu pedas, ya, terlalu masam, dikurangi dulu. Kemudian dari saudara kita, ya, MBIBR nih, dari Kang Medi, ya, terkait kisah orang Arab Badu yang tadinya perihal pernah mengalami sakit ini dan itu, apakah salah satu ciri penghuni neraka itu orang tidak pernah sakit? Iya, disebutkan Nabi. Kalau Anda ingin melihat ciri-ciri penghuni neraka, lihatlah orang Badu tadi. Seumur-umur nggak pernah sakit. Dan ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ya, bersyukur Anda yang pernah sakit. Ya, yang pernah sakit bersyukur. Kalau nggak pernah sakit, justru curiga nih. Kemudian dari Pak Abdullah Sahal Fadli. Anak balita gatal-gatal, bintik-bintik berair. Bisa diperhatikan, balita, lihat umurnya dulu. Ya, karena penyebab gatal-gatal pada balita bisa medis, bisa non-medis. Dari medis, bisa jadi misalkan dia nggak minum air susu ibu, tapi minum susu formula. Yang mana susu formula sifatnya panas kering. Susu sapi sifatnya dingin lembab. Ketika jadi sufor panas kering, maka pada saat itu juga kebanyakan bisa gatal-gatal. Bisa gatal-gatal. Juga bisa tingkah lakunya yang terlalu gesit, ya, dan lain sebagainya. Jika sebabnya
Karena sebab dari luar seperti apa? Divaksin. Karena vaksin sifatnya panas, maka ya hendaknya didinginkan. Dikompres dengan daun bidara, dengan labu kuning. Kalau dia sudah bisa makan, dia usia 1 tahun ke atas, ya kasih dia makanan labu kuning, ya semangka, timun, banyakin pendinginnya. Pendinginnya dibanyakin. Nah, kalau sebabnya non medis seperti kena ain, ya namanya balita, lucu-lucunya, ya. Jika sebabnya adalah karena non medis, hendaknya diruqyah sampai sembuh. Jika tahu pelakunya, di antara pelaku yang dicurigai ketika ngelihat matanya tajam. Di antara tanda-tandanya. Dan dia orang yang gampang takjub dengan urusan dunia. Nah, maka minta air wudhunya untuk air wudhunya ditampung dan kemudian dimandikan kepada orang yang terdampak ain. Nah, maka perhatikan ya, apa sebabnya Anda lihat. Kemudian dari Ibu Fauziah Mailani. Ustaz, ana batuk sudah hampir sebulan, belum sembuh juga. Dada rasanya penuh dengan dahak. Ini berarti apa? Sudah kronik. 1 bulan dan dahak menumpuk. Berarti obat bagi Anda nggak seperti obat ketika batuk akut. Ya. Maka saat ini Anda menggunakan resep-resep mukolitik. Ya. Resep batuk yang untuk mengencerkan dahak. Seperti apa? Sakanjabin. Campuran minuman yang bahan dasarnya panas dan masam dan manis. Seperti apa tadi? Cuka apel dengan madu. Dirutinkan sampai sembuh, ya. Rutinkan sampai sembuh. Sering kali nafas sesak. Nih, bagus. Anda konsumsi apa? Kismis. Konsumsi kismis, ya. Nah, kismis ini ya membantu apa? Menghangatkan paru-paru Anda sekaligus untuk melebarkan paru-paru Anda. Kalau Anda ingin melegakan paru-paru Anda, ya, lakukan gerakan olahraga untuk membuka paru-paru ke belakang. Ya, untuk membesarkan ruang gerak paru-paru. Nah, dan kurangi makanan yang dingin-dingin. Dingin-dingin bukan rasanya, tapi bukan sekedar rasa, tapi juga sifat. Nah, ini cocok kalau batuknya terasa kering, iya. Kering kenapa? Karena dahak sudah terkonsentrasi menjadi satu, mengental, mengeras seperti lem. Ngering. Susah. Nggak cocok lagi dengan kustul hindi. Kalau dikasih kustul hindi bakal tambah kering lagi. Tapi apa? Dengan cuka apel dan madu. Nah, kemudian dari Ibu Syarah Yuan, bagaimana cara pengobatan penderita sinusitis? Sinusitis juga efek dari dingin lembab. Sinusitis juga efek dari dingin lembab. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, Anda pakai daun sirih. Daun sirih sifatnya panas kering. Ya. Sekitar pagi hari sebelum ketika matahari sudah mulai awal-awal terbit, Anda ambil daun sirih sekitar 7-10 lembar atau 1 genggam lebih lah. Kemudian dicuci dengan air sampai bersih, kemudian direbus dengan air setengah liter, direbus sampai mendidih, sampai keluar aroma daun sirih, matikan kompornya, apinya, tambahkan garam 2 sendok, ya, garam laut biasa, tambahkan garam 2 sendok, kemudian tambah dengan air biasa sampai menjadi anget, diaduk, kemudian Anda gunakan istinsyak dan istinthar. Ambil air tersebut, terus dihabiskan. Setelah Anda melakukan cara ini, Anda berjemur dihadapkan wajah ini di hadapan matahari sekitar 15 menit. Lakukan sampai sembuh. Lakukan sampai sembuh. Kemudian apa? Hindari air dingin. Dingin biasa nggak apa-apa. Dingin es. Kemudian hindari makan minuman instan. Hindari yang terlalu pedas-pedas. Ya. Kemudian juga hindari hawa dingin. Ya. Kemudian juga apa? Hindari faktor alergen bagi diri Anda. Nah, kemudian berikutnya dari Ummu Raifan. Makanan kombinasi panas dingin untuk menderita asam lambung, asam urat dan darah tinggi apa? Ibu Ana kadang kakinya sampai bengkak. Pertama, kalau kaki bengkak menunjukkan apa? Ada unsur ekses berlebihan. Kelebihan apa? Asam urat. Berarti apa? Kaki bengkak difasdu, dikeluarin atau dibekam. Ya, dikeluarin dengan cara fasdu atau dibekam. Walaupun nggak harus banyak-banyak. Kemudian dari sisi pantangan, biar nggak menambah lagi yang sudah menumpuk di tubuh dari asam urat, nggak menambah lagi, hindari makanan yang sifatnya panas-panas. Terutama yang khas penyebab asam urat. Kancang-kancangan, tahu tempe, ya. Kemudian juga daging kambing, kemudian juga kangkung, bayam, daun singkong,
kemudian terong ya dijauhin, kemudian melinjo dijauhin ya, jeruan-jeruan dijauhin, yang sifat panas-panas ini dijauhin. Wallahu a'lam bishawab. Adapun herbalnya, cari pendingin herbalnya. Seperti apa? Ambil daun sirsak dan daun salam masing-masing 1 genggam ya. Kemudian direbus dengan air 3 gelas sampai jadi 2 gelas, minum segelas pagi, segelas sore. Dan di pagi hari jangan banyak, kalau bisa tinggalkan nasi. Makan buah-buahan. Pilih buah yang manis-manis dari kurma dan semangka dikombinasi. Kemudian ketika lapar lagi jam 9, jam 10, Anda konsumsi yang masam-masam nggak apa-apa. Seperti apa? Konsumsi buah sirsak. Dan dia termasuk buah yang bagus untuk menggelontorkan asam urat. Kemudian dari Bu Cipta Siri Rezeki, Afan Ustadz izin tanya, terapi biomekanik itu seperti apa? Terapi gerakan tubuh. Ya, meluruskan tulang-tulang, mengembalikan tulang-tulang pada asalnya. Nah, pada asalnya. Nah, ada terapi subhanallah yang lagi viral seperti PAZ ya, ada juga terapi seperti terapi senam Indonesia, ada juga terapi lainnya yang jelas apa ingin menormalkan masalah pada tulang-tulang yang juga menyebabkan masalah pada tubuh misalnya. Nah, sekali lagi ilmu pengobatan sangat luas dan kita nggak perlu untuk mencari kelemahan masing-masing, nggak perlu saling membenturkan. Yang jelas apa? Diinginkan satu tujuan kita bersama adalah si pasien atau klien atau orang yang sakit mendatangi Anda bantu untuk menuju proses kesembuhan. Nah, untuk mengambil sebab dan kesembuhan milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Bu Nurul Cute, Afan Ustadz bertanya cara pengobatan campak. Nah, wallahu a'lam bishawab ya. Campak ini kalau dibahas kedokteran klasik ya, dia termasuk jenis virus. Dan virus ini lebih senang dengan suasana yang lembab. Berarti pengobatannya adalah tidak harus Anda jadi sasaran adalah campaknya dibunuh. Tapi apa? Hilangkan media pada tubuh Anda. Hilangkan media pada tubuh Anda dengan apa? Cari penghilang media dingin lembab dengan panas kering. Seperti kustul hindi. Sedangkan dampak yang dari campak ini efeknya adalah panas. Ya, panas yang berlebihan seperti di kulit misalnya. Bisa dikompres dengan labu kuning walaupun dia dingin. Kenapa? Karena panas tadi menimbulkan apa? Panas pada kulit. Tidak apa, didinginkan dari luar. Nah, kemudian yang berikutnya dari Halimah Abdullah. Anak udah sekitar 4 bulan keluar darah lendir, maaf dari dubur. Tapi nggak ada keluhan yang lain selain lendir darah. Bagaimana solusinya? Lihat, jika penyebabnya karena aktivitas Anda berat, ya, Anda sering duduk, kurang olahraga, ya olahraga. Ya, jika sebabnya Anda mengangkat benda berat, sementara ini aktivitas Anda dikurangin, kalau bisa sementara dihentikan dahulu ya untuk kesehatan Anda ya. Jika sebabnya adalah sebab seperti varises pada dubur ya, berarti perlu diobati seperti fasdu dan lain sebagainya. Untuk herbalnya Anda bisa konsumsi herbal, di antara pilihannya adalah yaitu daun lidah buaya. Daun lidah buaya Anda kupas ya, biar daunnya dijinjang-jinjang, ditambah dengan air ya, 3 gelas sampai jadi 2 gelas, segelas diminum pagi bersama daunnya, juga segelas diminum sore dan hindari pantangannya. Nah, dan di antara pantangannya apa? Jangan konsumsi makanan yang membuat makanan itu perut itu atau feses keras. Seperti apa? Jangan banyak roti. Ya. Juga jangan banyak di antaranya daging-dagingan. Ya, jangan terlalu banyak sayur yang gelap dan lain sebagainya. Nah, kemudian Masya Allah banyak pertanyaan muncul dari Ibu Azizi. Kalau sering kencing atau beser apa penyebabnya? Lihat, kalau penyebabnya selepas operasi sesar, wah ini berarti sudah ada saraf yang terpotong. Kalau sebabnya seperti trauma, naudzubillah, nasallallahu afiyah, ada kasus kecelakaan sampai tulang punggungnya ya nukhok syauki, saraf yang menjulur, jadi di dalam tulang dari kepala sampai punggung ada yang patah, makanya sulit untuk diobati. Nah, kenapa? Karena sudah ada yang patah, trauma. Kecuali yang Allah jadikan keterampilan untuk bisa menyambung saraf ini, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan bukan hanya beser tapi apa? Kaki bawah ikut lumpuh, nasallallahu afiyah. Kemudian jika sebabnya sering beser ya, sering beser seperti kelemahan pada saraf alfiuri, saraf pada pada kemaluannya, maka apa?
kasih minuman-minuman untuk menggiatkan sarafnya. Ya, katakan propolis juga bagus untuk saraf-saraf dia. Kemudian bisa juga dilakukan dengan terapi refleksi untuk menguatkan sarafnya. Refleksi pada kaki, bukan punggung, ya, cuma ujung saraf pada kaki saja. Nah, dan ini mujarab, ya. Ada yang beser direfleksi maksimal 2 pekan saja, sudah berhenti dengan izin Allah. Kemudian apa? Atur mindset. Jangan sampai ada was-was. Aduh, ada yang netes. Lagi sholat, aduh ada yang netes. Ketika Anda was-was, saat itu setan akan semakin menguasai diri Anda. Nah, kemudian berikutnya dari Ibu Elis Saripah. Ini tentu kayak seperti orang Sunda ini ya. Setiap bangun tidur, tenggorokan terasa sakit dan keluar lendir. Hati-hati, jangan banyak makan di atas jam 8 malam. Ya, jangan banyak konsumsi air di atas jam 8 malam. Jangan konsumsi buah juga di atas jam 8 malam. Kenapa? Makanan yang Anda makan nggak dicerna. Nggak maksimal. Timbul pembusukan, akhirnya apa? Naik ini juga ke atas, akan jadi masalah. Ya, selain apa? Selain timbul lendir di tenggorokan nggak nyaman. Berikutnya apa? Sering bersin-bersin di pagi hari. Menjelang Anda hendak wudhu, mau sholat, sering khasnya bersin-bersin. Kenapa? Salahnya Anda dalam pola makan. Dari Ibu Kwerti, ya. Untuk anak 5 tahun flu, udah sebulan selalu keluar ingus. Itu tadi. Ibu berarti belum menjadikan tubuh dia netral dengan panas kering. Dingin lembab, kasih panas kering. Kemudian pantangan. Karena sebaik-baik obat adalah menjauhi pantangan. Jangan kasih dia SS. Jangan kasih dia jajan untuk beli makan minuman instan lagi. Ya, jangan dia kasih makanan-makanan yang sifatnya dingin-dingin. Buah-buah dingin, sayur-sayur dingin, jangan dulu. Nah, itu ya. Kemudian Masya Allah, banyak lagi nih. Dari Ibu Dwi RKM. Anak sakit telinga berair, terkadang nyeri, terkadang gatal. Ya, sudah berbulan-bulan, sudah berobat ke dokter, qadarullah belum sembuh. Biasanya ini bermula, penyebab awalnya adalah seperti kasus pilek. Pilek lama nggak diobatin, ya, menyebabkan gendang telinga itu ikut lembab. Katakan terinfeksi zaman sekarang. Kemudian gendang telinga tembus sampai keluar telinga. Kelembapan tembus sampai keluar. Sehingga timbul cairan, terinfeksi. Kalau infeksi ini nggak segera diobatin, gendang telinga akan mengalami thukub. Dalam bahasa Arab, thukub atau apa? Perforasi, jebol gendang telinganya. Kalau sudah seperti ini, ya dia harus dioperasi. Gendang telinga palsu. Nah, tapi kalau nggak sampai jebol, ya dilihat di senter masih mengkilap warnanya putih, itu berarti normal. Ya. Kalau warna putih ada bintik hitam berarti sudah ada yang jebol walaupun kecil ataupun besar. Ya. Kalau jebol bisa pendengaran berkurang, kalau kemasukan air cepat terjadi infeksi dan seperti ada suara angin yang mendesis. Kalau Anda nggak sampai jebol, cuma terasa nyeri, obat yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah untuk penyakit yang seperti ini, dikatakan otitis media ini, menggunakan apa? Menggunakan air perasan labu kuning dicampur air rendaman bunga mawar atau bunga melati. Dicampur, ditetesin ke telinga untuk mengatasi apa? Nyeri dan infeksi pada telinga. Coba cara alami, simpel banget ya. Kemudian yang berikutnya, kemudian kalau Anda sudah kondisi telinga lembab tadi, hindari es, hindari makan minuman yang sifatnya dingin, apalagi dingin berlebihan. Kalau mandi, tutup dulu dengan kapas, ya, biar nggak terlalu lembab lagi, sehingga apa? Nggak cepat move on dari apa? Dari lembab dari tubuh ataupun dari luar. Kemudian dari Ibu Nur Aini, cara menangani bayi baru lahir rewel karena perut kembung. Simpel banget. Perut kembung pada bayi biasanya ketika persalinan di rumah sakit ada kipas di atasnya, juga menyebabkan perut bayi kembung, ya, atau hawa di luar menyebabkan bayi kembung. Caranya simpel. Ya, bayi kalau kembung, ya kembungnya dia akan menekan lambung, kemudian menekan diafragma, kemudian akan menyebabkan dia nyeri dan sesak nafas. Caranya simpel, ya, perut si bayi Anda kasih apa? Minyak kayu putih pada perutnya, pada punggungnya, pada ujung-ujung pada telapak kakinya. Nah, kemudian jauhkan dari kipas, ya. Kemudian yang berikutnya, kalau Anda memerlukan pengobatan yang dari dalam diteteskan, tidak mengapa Anda beli obat-obat di pasaran, di apotik, ya,
obat simeticone drops. Ya, Anda kasih hanya satu tetes sampai 2 tetes, 2 hari sampai 3 hari saja. Nggak perlu lama-lama, sehingga tidak menimbulkan dampak bahaya. Nah, kemudian juga kembung bisa juga dari air susu ibu. Ya, ibu tergantung ibunya konsumsinya apa. Karena air susu ternyata athar yang ditimbulkan dari makanan yang ada di usus diserap pembuluh darah dengan membawa darahnya inilah akan menjadi apa? Susu, baik nggak baiknya susu. Ya, bahkan kami dapati di Yaman ada kambing yang sering konsumsi daun kot. Daun kot ini adalah daun yang lebih dahsyat efeknya daripada daun ganja. Ya, ketika anak dia dihentikan dari minum susu kambing, mengalami gejala adiksi. Dan pertama dokter tidak mencurigai ini penyebab susu. Kemudian ketika melihat gejala-gejala adiktif, kemudian dokter bertanya, apakah anak ini dikasih air susu dari susu kambing? Iya. Apakah kambingnya makan daun kot? Iya. Sudah berapa lama dihentikan? 1 bulan. Baru dia mengalami apa? Reaksi adiksi gara-gara susu yang diminum dari kambing yang makan daun kot tadi. Sama berarti apa? Untuk ibu-ibu ini apa? Usahakan makanan panas dingin. Kalau ibu sering konsumsi panas ketemu panas, air susunya jadi juga nggak sehat. Ya, wajar kalau juga bikin kembung. Kenapa? Karena banyak uap dan gas juga ngefek karena pada sifat panas pada air susu tadi. Nah, kemudian dari Ibu Puji Astuti. Nah, cuka apel apakah bisa diambil dari belimbing wuluh? Bisa aja. Nah, kemudian apa fasdu ini berfungsi untuk flu baik karena musim dingin atau panas? Bisa. Apalagi tubuh dingin lembab karena makanan dia, bisa kelembapan dan uap dibuang dari darah. Dari Bapak Muhammad Salman, apa obat dan terapi buat penderita ekzem? Lihat ekzemnya, penyakit pada kulit nih, ya panas apa dingin? Ya, jika karena panas, gatalnya pada kulit karena panas, sehingga timbul psoriasis misalnya, maka terapi bagi dia apa? Didinginkan. Minum teh bidara, makanan panas dikurangi, psoriasisnya ditumbuk dengan daun bidara, dikompreskan pada psoriasisnya. Kemudian lihat kalau ekzemanya ini karena ada ekzem ya, tapi karena faktor dingin sehingga luka benyek terus ya, luka jadi basah terus ya, maka cari pemanasnya ya, bisa dikompres dengan serbuk kustul hindi misalnya. Ya, kustul hindi dikasih air hangat sedikit, kemudian dibalurkan, diletakkan di atas ekzemanya. Nah, jika itu karena apa? Karena dingin lembab. Wallahu a'lam bishawab. Fa subhanallah, sepertinya waktunya udah habis, tapi pertanyaan masih juga banyak yang masuk. Kita cukupkan ya, karena sudah subhanallah sudah 2 jaman ya. Materi sudah disampaikan sekaligus tanya jawab. Sekali lagi, semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita, keluarga kita, anak kita, dan semoga Allah jadikan kita orang-orang istiqomah melalui kesehatan kita, istiqomah di atas al-haq, ya, dijauhkan dari segala wujud kesesatan, penyimpangan, juga dijauhkan dari segala keburukan. Semoga Allah berikan petunjuk kepada para pemimpin kita sebaik-baik petunjuk. Semoga Allah hentikan orang-orang yang punya makar di negeri ini, ya, dan semoga Allah jadikan kita orang yang aman di negeri kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Ya, kami haturkan jazakumullah khair bagi majelis taklim Al-Fath guys sebagai penyelenggara. Juga kami sampaikan kepada kaum muslimin muslimat yang hadir tergabung dalam kajian ini, jangan lupa ya, sebarkan kebaikan ya dari apa yang kita sampaikan dari pembahasan para ulama-ulama di masa silam, karena tidaklah mereka menulis, ulama-ulama ini dari tahun 200 Hijriah, 300 Hijriah, 400 Hijriah, 900 Hijriah yang kita baca tadi, tidaklah menulis kecuali apa? Ingin ada amanah di sini agar kita sampaikan kepada umat setelah mereka. Nah, barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.